Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Prima Teknik. Untuk kali ini saya ingin sedikit berbagi pengalaman pengetahuan tentang kerusakan TV LG Ultra Slim 14 in ya guys. Ini TV ini apes ini kelihatannya. Jadi setelah saya perbaiki beberapa waktu yang lalu sudah normal. Dengan spare part lain yang rusak ya guys. Maksudnya kerusakannya itu ada di spare part yang lain, namun akibatnya juga luar biasa fatal, bisa merusakkan onderdil atau spare part lainnya lagi. Jadi istilahnya meledak guys. Nah, TV ini awalnya sudah normal, kemudian bisa meledak itu gara-gara ini ya guys. Dan ini kebetulan sudah langsung saya bongkari lagi, saya protoli seperti ini kondisinya guys, dan langsung saya tunjukkan ke TKP penyebab TV ini yang semula dalam keadaan baik-baik saja atau normal, kemudian terus meledak. Saya tunjukkan dulu untuk serinya seperti ini. Langsung menuju ke mainboardnya atau PCB-nya. Ini penampakan PCB-nya atau mainboardnya ya guys. Kemudian sempat menghantam ini guys. Ada part-part yang rusak beruntun karena memang yang terjadi kenapa TV itu bisa meledak yang jelas itu sebagai acuan atau patokan utama ya guys. Sebagai acuan itu karena power supply-nya tidak normal atau tidak beres. Ada sesuatu yang tidak beres di blok unit power supply atau regulator, atau bisa dibilang juga kadang-kadang teman-teman ada yang menyebut adaptor. Ya, regulator power supply ya. Sirkuitnya ada di sini ini. Itu ada yang tidak beres guys, dan setelah saya usut ketemu di sini ini. Nah, di sini nih guys. Setelah saya telusuri ketemu kapasitor tantalum ya ini. Ini pecah guys. Semoga bisa tampak dengan jelas di kamera. Ini mengalami pecah, dan ini nilainya adalah ini ya guys. Untung nilainya masih terbaca. Seperti itu, terbaca apa enggak ini? Seperti ini guys. Jadi tidak begitu nampak ya tulisannya. Nah seperti ini guys. Cuman ini kalau di kaca pembesar bisa masih terlihat ya guys. Kita perbesar beberapa kali, di kaca pembesar itu masih terlihat. Cuma ini kalau di kamera kelihatannya nggak begitu jelas ya tulisannya. Langsung saja ini part penggantinya biar lebih jelas guys. Saya tunjukkan guys. Ini adalah part penggantinya guys. 102 itu kodenya, jadi nilainya 1 nano ya. 1 nano untuk kapasitas tegangan maksimalnya 2 kV atau 2 kV guys. Jadi seperti ini, dan akan saya tunjukkan tempatnya ya guys. Tempat spare part ini yang rusak ini maksud saya. Nah, ada di sini guys. Ini kalau posisi PCB masih terbalik ya, maksud saya di jalur PCB-nya. Ini. Nah, titik ini dengan ini ya guys kakinya. Alias nanti spare partnya ini di sini. Nah, terus kemudian akan saya tunjukkan dari permukaan sebelahnya ya. Jadi kita balik untuk PCB-nya atau mainboard-nya, kita balik guys. Kita balik begini ya guys, biar lebih jelas. Kemudian saya tunjukkan di sini guys. Ya ini ya, posisinya ada di sini nih guys, di dekatnya trafo dan di dekatnya pendingin sini. Langsung saja kita pasangkan saja ya biar lebih jelas. Ini guys ya, kita pasangkan. Letaknya ada di sini nih guys. Nah, setelah ini kita pasang seperti ini. Kemudian kita balik, kita solder ya guys. Kita balik sambil kita pegangi ya guys. Karena ini kakinya pendek, ini juga sebagai spare part pengganti ini adalah bekasan juga ya, copotan. Karena nilai 2 kV itu kalau beli di toko 2 kV itu agak jarang guys. Nah ini kita tekuk dulu ya guys kakinya. Agar bisa kita solder, ini kakinya kita tekuk dulu. Biar dia nggak jatuh guys. Kalau nggak ditekuk kadang-kadang jatuh guys, karena kakinya terlalu pendek. Maksudnya kaki kapasitor ini yang pendek ini. Nah, kakinya kurang panjang. Kita tekuk dulu. Kita solder guys, dan di sini. Ini fungsi kapasitor ini, kalau kita lihat tempatnya ya guys. Maksudnya di unit ini, itu fungsinya sebagai osilasi guys. Pembangkit osilator maksudnya. Jadi dia yang membangkitkan frekuensi osilator dari SMPS ini ya.
switching mode power supply. Dan kalau dia rusak akhirnya karena osilatornya tidak stabil mengakibatkan tegangannya bisa naik turun guys, intinya seperti itu ya. Ya mungkin karena pecah itu tadi. Yang sebelah sini agak susah disolder. Untuk mengatasi ini agar dia lengket dengan jalurnya ditambahi kerian ya guys, PCB-nya. Jalur PCB-nya ditambahi kerian agar kaki dari kapasitor itu kalau disolder benar-benar nempel pada jalurnya guys, benar-benar berhubungan dengan jalur aslinya. Sebab kalau tidak nempel bahaya guys, akibatnya bisa fatal seperti yang saya alami itu tadi ya, yang saya tunjukkan kepada Anda ya. Karena putus, karena pecah itu tadi, kapasitor pecah itu kemungkinan kan dia kadang-kadang putus, kadang-kadang nyambung, sehingga osilasi yang dihasilkan itu tidak stabil guys. Kalau waktunya pas tegangan naik, dia akan naik tinggi sekali, dan kalau pas turun dia anjlok turun sekali. Jadi karena osilator tidak stabil, akhirnya keluaran tegangan B plusnya jadi ikut-ikutan bermasalah guys. Ini sudah kita selesai, untuk menyoldernya sudah selesai, kemudian kita coba guys. Karena tegangan output B plusnya tidak stabil gara-gara kapasitor yang ini pecah, itu akibatnya B plusnya jadi naik turun nggak karu-karuan. Kalau pas naik dia naiknya terlalu tinggi, kalau pas turun dia turunnya juga terlalu rendah, akhirnya bisa menyebabkan kerusakan beruntun di bagian-bagian atau skema blok yang lain guys. Intinya seperti itu. Jadi hanya karena benda kecil ini guys bisa menghancurkan segalanya di unit TV tersebut, di unit TV ini maksudnya guys. Itu ya. Kemudian tinggal kita coba untuk kali ini, langsung kita colokkan ke listrik, jacknya ini. Kita akan coba stop kontak listrik guys, jacknya. Kita lihat hasilnya, tampilan di layar. Nah, sudah mau bangkit dan normal lagi guys. Nah, jadi untuk TV yang ini apes guys. Ini sudah saya upload videonya untuk episode yang sebelumnya ini ya guys. Tapi balik lagi guys, ada kerusakan lagi tapi di bagian yang lain. Akhirnya saya jadikan konten juga ini guys. Jadi ini namanya TV apes guys ya. Jadi teknisi itu kadang-kadang kalau pas apes ya gini nih guys. Kerjaan bisa bolak-balik, tapi sebenarnya kerusakannya itu sudah di tempat yang berbeda itu guys. Jadi suka dukanya teknisi itu seperti itu guys. Makanya jangan dicemooh. Teknisi itu terkadang hasil kerjanya itu tidak seberapa, namun kalau ada suatu kesalahan ataupun ada kekurangan sedikit saja, namanya bisa cemar. Padahal kalau ada kerusakan di unit yang lain, maksudnya spare part yang lain itu rusak, itu sebenarnya bukan kesalahan teknisi guys. Ya memang alatnya itu waktunya rusak, cuma apes saja itu namanya. Jadi demikian, terima kasih untuk kali ini Anda sudah mengikuti video saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya yang insya Allah penuh dengan manfaat. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Semoga bermanfaat bagi sesama dan membawa berkah bagi semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan apapun dalam video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.